Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Si Romo, Sobat Romo Edi Ronggo, yang senantiasa diberikan rahmat serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungannya, dan terutama di masa pandemi semacam ini, Anda selalu diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan. Yang paling utama adalah sehat. Baiklah saudaraku, seperti judul yang terbaca, kejahatan Sunan Bonang. Loh, mosok Kanjeng Sunan Bonang, salah satu waliullah di tanah Jawa, jahat? Rasanya nggak mungkin lah ya. Tapi demi untuk mengetahui lebih jelasnya, tekan tombol lonceng atau subscribe, like, dan berikan tanggapan atau komentar agar tayangan Romo Edi Ronggo semakin bisa dihayati dan dimaknai ke depannya. Saudaraku, mengenai kajian kejahatan Kanjeng Sunan Bonang itu begini ceritanya. Di akhir pemerintahan Majapahit, yang mana antara Islam dan Buddha sudah menyatu, Kadilangu sudah berdiri, Kerajaan Demak, Kadipaten Demak, belum kerajaan, Kadipaten Demak yang dipimpin oleh Khalifatullah Panotogomo pertama atau Raden Patah. Tapi kita tidak akan bercerita tentang Demak Bintoro, melainkan perjalanan Kanjeng Sunan Bonang, yang mana pada saat itu Kanjeng Sunan Bonang menerima dawuh dari Sang Prabu Satmoto atau Prabu Giri Kedaton, tak lain adalah Kanjeng Sunan Giri. Beliau mendapatkan tugas untuk mensiarkan agama Islam ke wilayah selatan. Wilayah selatan ada beberapa daerah, diantaranya Kadiri, Bonorowo atau Tulungagung, dan juga Bedalem, yang harus diberikan arahan agar tidak terlalu sesat dalam menjalankan ajaran Muhammad. Nah, ringkas cerita, perjalanan beliau sudah merambat ke wilayah Kediri dalam keadaan terik matahari. Sang surya sudah tepat di ubun-ubun kepala, bayangan manusia sudah menyatu dengan cahaya, artinya sudah masuk di waktu duhur. Dengan dua sakabat, Kanjeng Sunan Bonang berbicara, para santriku, bukankah ini sudah waktunya duhur? Iya Kanjeng, tampaknya ini sudah waktu zuhur. Nah, tolong
kamu carikan air. Waduh, Kanjeng, kalau mencari air tampaknya kita harus menempuh jalan yang agak jauh lagi, Kanjeng, karena di sini jauh dari sungapan sungai. Lalu santri yang satunya lagi, oh Kanjeng Sunan, itu di sana ada rumah. Bagaimana kalau kita ke rumah sana? Nah, maka disepakatilah Kanjeng Sunan bersama dua pengikutnya menuju ke rumah yang dimaksudkan. Sesampai di rumah tersebut, Kanjeng Sunan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Sampai beberapa kali. Bahkan juga dibantu dengan ketukan keras oleh kedua santrinya. Namun tidak pula ada jawaban. Salah satu santrinya mengusulkan, Kanjeng Sunan, bagaimana kalau kita langsung masuk saja, karena tampaknya ini rumah tidak berpenghuni, namun pastinya di dalam ada kamar mandi atau jamban untuk kita sekedar berwudu. Ya baiklah, akhirnya santrinya yang masuk, Kanjeng Sunan tetap di ruangan tengah atau ruang tamu. Santrinya yang diperintahkan masuk. Sesampai di dapur, tahulah di situ bahwasanya ada perempuan yang sedang memasak. Ya karena rumahnya panjang, besar. Kalau rumah orang Jawa itu dapurnya di belakang. Di belakang jauh terpisah dengan rumah induk. Nah, tiba-tiba si perempuan menoleh, terkejut. Gandri, kurang ajar, kowe wong lanang wani mlebu ning omahe wong wadon tanpa kanca tanpa kanthi, kowe arep kurang ajaran, celuntangan kowe celutak. Hei laki-laki biadab, kurang ajar kamu. Di sini perempuan tidak ada laki-lakinya. Kamu masuk nyelonong saja tanpa pamit. Gitu. Banyak cerita yang disampaikan si perempuan tadi. Kanjeng Sunan mendengar itu, beliau masuk ikut ke belakang dan tahulah, sabar, ini ada apa? Ini Kanjeng Sunan, ternyata di sini ada perempuan sedang memasak loh. Kamu tadi saya sudah salam berulang-ulang tidak menjawab, Mbok. Maafkan saya. Kedatangan saya ke sini akan minta air untuk wudhu. Yang kene gak ada banyu, di sini tidak ada air. Nah, padahal air di situ melimpah. Nah, Mbok, saya ini orang jauh. Saya dari Tuban. Dan harapan kami kesini tidak mencari musuh, tapi saya mencari persaudaraan. Wes aku gak peduli. Kowe saka ngendi wae, sapa Jabal Kat, aku ya ora weruh. Pokoke kowe kudu ngalih saka papan kene. Gitu. Nah, namanya juga manusia. Kanjeng Sunan meskipun beliau itu wali, namun manusia ada batasnya pula. Ya wis mbok yen ora oleh golek banyu, kowe kandha nek ora ana banyu, muga-muga wilayah kene iki asat sak lawas-lawase,
Lan besok sak turun-turunmu ojo payu rabi yang durung dicedhaki wong lanang. Nah, itu sabdanya Kanjeng Sunan Bonang. Setelah begitu Kanjeng Sunan pergi. Nah, tiba-tiba saja air yang ada di sekitaran rumah itu pun tidak ada. Jamban-jamban pecah berantakan. Kanjeng Sunan berjalan ke selatan. Dari selatan rumah tersebut tampak luapan Sungai Brantas. Nah, Sungai Brantas yang tadinya menjorok ke utara, ini terus dibedah oleh Kanjeng Sunan, dibedah diarahkan ke wilayah timur, mengarah ke wilayah Blitar. Jadi Kali Brantas yang tadinya ke utara itu diarahkan ke wilayah Blitar, dibelokkan ke wilayah Blitar. Tentu saja yang tadinya tidak ada aliran air serta-merta menjadi bah banjir, air meluap sampai memporak-porandakan tanaman-tanaman dan beberapa orang menjadi korban karena luapan air Brantas tersebut. Setelah mengetahui kejadian tersebut, Kanjeng Sunan Bonang menangis sedih. Ternyata perjalanan dari Tuban sampai ke wilayah Kediri yang disertai dengan tapa brata itu atau berpuasa itu sia-sia hanya karena emosi sesaat. Nah, tibalah saatnya namanya makhluk Tuhan itu ada yang wadak kasar, ada yang roh halus. Semua roh halus pun porak-poranda karena banjir. Karena apa? Rumahnya yang berupa pepohonan hancur, diterjang bah sungapan air Brantas yang tiba-tiba naik karena dibendung oleh Kanjeng Sunan Bonang. Ya, maka seorang raja jin, penguasa makhluk halus yang menguasai Gunung Klothok ini turun gunung untuk menemui apa penyebab meluapnya Kali Brantas tersebut. Nah, sesampai di sini terjadilah dialog. Kisana sing nganggo klambi sarwa putih, hei manusia yang memakai baju serba putih, siapa kamu? Tunjukkan namamu, dari mana asalmu, mengapa kamu dengan tega dan kejam memporak-porandakan kawulaku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh tiada daya upaya yang melebihi kuasanya. Allahu Akbar. Hei makhluk yang ada di hadapanku, siapakah kamu? Mengapa wujudmu terkadang nyata, terkadang tidak tampak? Terkadang nyata, terkadang tidak nampak. Ketahuilah, aku adalah Buto Locoyo,
Aku Butalocaya, penguasa Gunung Klothok. Dan di sini saya mendapatkan laporan dari para punggawa pasukan jin yang mengatakan bahwasanya kamu telah memporak-porandakan kediaman mereka. Nanti dulu Butalocaya, saya Sunan Bonang dari Tuban, dan saya juga tidak merasakan memporak-porandakan rumah tinggal bangsa kamu. Kalau saya emosi membendung Kalibrantas, saya arahkan ke timur, iya. Tapi kalau sampai saya memporak-porandakan, saya rasa tidak. Saya tidak mengakui hal itu. Apapun alasanmu, kenyataannya banyak pohon-pohon besar yang tumbang karena luapan sungai Brantas. Dan itu mengakibatkan bangsa kami, bangsa jin, Ilu-Ilu, Banaspati, semua kehilangan tempat tinggal. Kamu tahu, di antara mereka ada yang mempunyai anak kecil, ada yang masih hamil. Namun karena ulahmu, mereka sekarang menjadi tidak punya tempat tinggal. Sebagai manusia yang katanya makhluk sempurna, bahkan kamu bercahaya, namun kenyataannya kamu masih mempunyai amarah, tidak mampu mengendalikan amarah. Sunan Bonang, apakah itu yang disebut wali? Apakah itu yang disebut panuntun agung? Kalau saya menjadi kamu, tak robek jubahku. Dengan menghela napas, dengan menyebut istighfar, astagfirullahaladzim, ya Butalocaya, saya salah. Maafkan atas kegilapan saya. Aku memaafkan kamu, tapi satu permintaanku, jangan pernah kamu mengganggu bagi mereka yang memang percaya dengan ajaran Kanjeng Jayabaya. Jangan kamu rubah bagi mereka yang percaya dengan ajaran Prabu Brawijaya. Baik, saya tidak akan merubah iman atau kepercayaan mereka, karena sesungguhnya tiada yang mampu merubah kepercayaan serta iman tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun begitu Butalocaya, jika kamu mengakui aku adalah makhluk yang sempurna dan aku dipercaya sebagai penuntun umat yang sampai saat ini masih dalam kegelapan, aku juga punya permintaan. Jangan pernah kamu menggoda atau meracuni hati umatku yang masih dalam tahap pencarian sejatinya kehidupan. Bangsaku tidak pernah mempengaruhi, apalagi mengajak manusia-manusia yang sesat. Ketahuilah Sunan Bonang, aku Butalocaya adalah pepatih dari kerajaan Jayabaya pada masa itu, dan saya menjaga Gunung Klothok demi untuk keselamatan, kejayaan, warisan dari Mahaprabu Jayabaya, dan saya tidak pernah mengajari untuk berbuat sesat. Baiklah, kalau memang begitu, aku menerima. Aku tidak akan mengganggu apa yang menjadi kepercayaan orang-orang yang masih menyembah para dewa. Biarlah mereka nanti mendapatkan hidayah dari Allah. Namun jangan, sekali lagi, jangan halangi aku untuk melanjutkan perjalanan. Silahkan Kanjeng Sunan Bonang, mari saling menjaga.
dan jangan pernah mengulangi kejahatanmu di muka bumi, karena itu akan merugikan orang dan juga merugikan makhluk lain. Ya Kanjeng Sunan, ya Butalocaya, saya ikuti. Maka sesampai di sini Butalocaya hilang. Sehilangnya Butalocaya, Kanjeng Sunan Bonang tafakur dengan menyebut istighfar, Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunilah segala dosa, keluputan, kekilapan hamba yang sampai membuat marah penunggu Gunung Klothok, para santriku. Ya Kanjeng Sunan, ya Kanjeng Sunan. Nah, sepertinya saya mendapatkan pelajaran baru, yang mana saya seorang sunan yang disegani, ternyata saya masih dibuat malu oleh bangsa jin. Saya dibuat lingsem oleh makhluk halus. Maka untuk kamu ketahui dan kamu saksikan serta sebarkan kepada saudara-saudara kamu, juga saudara-saudara kita, tempat di mana saya berdebat dengan Butalocaya ini, jika besok menjadi kampung atau menjadi kota, disebutlah Desa Ngasem, asal daripada kata lingsem, seorang wali yang dibuat malu oleh bangsa jin. Saksikan ya. Ya Kanjeng Sultan, ya Kanjeng Sunan, ya Kanjeng Sunan. Baik, semua apa yang jadi dawuh Kanjeng Sunan akan saya ikuti, akan saya sebarkan kepada saudara-saudara kami. Dan satu hal lagi, tempat yang kita lewati, tempat di mana saya membedah Kali Brantas itu juga masih berupa hutan belantara, belum ada namanya. Besok apabila di sana terdapat kampung ataupun kota, maka di sana akan saya namakan desa atau kota bedah atau bedahan, karena dari asal saya membedah, membendung sungai Brantas tersebut. Tolong ini disebarkan. Nggih Kanjeng Sultan, Kanjeng Sunan, ya nggih, saya sebarkan nanti. Nah, para santriku, apa yang saya perbuat sesungguhnya adalah lumrah sebagai manusia yang tidak pernah luput dari salah. Sesungguhnya tiada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Hanya Rasulullah Muhammadlah yang paling sempurna, yang patut kita teladani. Selagi kita masih manusia, pasti mempunyai khilaf serta salah. Semoga apa yang saya lakukan jangan pernah kamu tularkan ya. Ini disimpan rapat-rapat, jangan sampai nanti dikatakan bahwasanya saya ini orang kejam. Ya Kanjeng Sunan, sendiko. Nah, saudaraku, jadi pada intinya kalau kita mau menyimak cerita di atas ini, tidak ada kekejamannya Kanjeng Sunan Bonang.
Dan sudah disampaikan bahwasannya Kanjeng Sunan adalah manusia biasa. Kalaupun beliau mendapatkan jabatan sebagai wali adalah karena dipercaya oleh para umat pada masa itu. Semoga tayangan ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa kedudukan jabatan itu hanyalah pegangan. Namun secara fisik manusia itu sama, mempunyai emosi, mempunyai amarah, mempunyai penyabar. Namun apabila kita menjadi manusia yang teguh dengan pendirian, keimanan, keislaman, fa insyaallah apa yang akan kita kerjakan selalu dalam ridhonya. Semoga sahabat Siromo selalu sehat dan diberikan keberkahan, keimanan, keikhlasan, serta Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung dumadi.